Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu. Kembali lagi berjumpa bersama kami, tentunya masih dalam suasana Ramadan. Dan tentunya saya berharap Sobat Satu juga masih terus bahagia ya menyaksikan kami tentunya dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elisnawati dan juga saya Sylvia Quratul Ayun yang akan menemani detik-detik dan juga menit-menit berharga Sobat Satu pada Lentera episode kali ini. Baik Mbak Elis, bisa di-spill nih tema yang akan kita hadirkan pada hari ini? Ini temanya juga sangat ini ya, relate dengan kita dan mungkin juga bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Tapi sebelum itu Sylvie, tentunya kita nggak mungkin kan bahas berdua. Iya, pasti itu. Kita akan bareng siapa nih hari ini? Oke, jadi di tengah-tengah kita hari ini telah hadir sosok yang luar biasa, yakni Bapak Muhammad Ali Abdul Somad, Magister Pendidikan Islam, yang sudah hadir di tengah kita. Baik Bapak, silakan sapa Sobat Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Sobat Satu yang berbahagia. Mudah-mudahan Anda dan kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat selalu. Dijaga kita dari berbuat yang tidak. Begitu juga dijaga lisan kita dari perkataan yang kotor. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Gus Somad tentang bagaimana sih seharusnya kita terus menjaga lisan kita. Dan kita itu relate ya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Tentang keutamaan menjaga lisan dan tentunya amarah. Sering gak sih Sil, kita itu rasa gampang kesel. Masya Allah, sering sekali. Gampang jengkel sama sesuatu, gampang marah-marah sama orang di sekitar kita. Dan juga akhirnya menimbulkan lisan kita itu mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Dan itu bakal dibahas nih hari ini. Keutamaannya sebenarnya ketika kita menjaga itu akan seperti apa oleh Gus Somad. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhur futihat fihi abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nala awal wahyi fi hadzal syahr liyursidan nas ila siratal mustaqim amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mengingat tema pada hari ini yang akan kita bahas adalah keutamaan menjaga lisan dan amarah. Dari tema ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk refleksi terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa menyadari akan arti penting menjadi seorang manusia. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia ini dikehendaki oleh Allah satu level lebih tinggi dibandingkan dengan yang namanya hewan. Tetapi satu level lebih rendah daripada malaikat. Mengapa kemudian manusia dipandang lebih tinggi satu level daripada yang namanya hewan? Karena manusia itu punya akal. Nah, dengan akal itu kemudian kita mampu untuk memahami agama, memahami petunjuk, dan memahami apapun tentang kebenaran. Nah, sementara kita sebagai manusia ditakdirkan oleh Allah satu level lebih rendah daripada malaikat. Mengapa? Karena anatomi kita, struktur anatomi kita sebagai manusia itu oleh Allah ditakdirkan memiliki empat unsur ya. Yang pertama adalah kita ditakdirkan oleh Allah selain punya roh dan akal, sebagaimana malaikat juga punya demikian. Malaikat juga punya roh, punya akal. Setan juga begitu. Bahkan setan itu ada satu hal yang kemudian ditambahkan oleh Allah sebagai anatominya, yakni ada roh, ada akal, bahkan ada nafsu. Nah, sementara manusia bukan hanya 2-3 unsur itu, tapi bahkan 4. Nah, dari 4 ini kemudian apa? Ada roh, ada akal, ada nafsu, bahkan ada jasad. Dari 4 unsur inilah yang kemudian oleh orang Jawa ditransfer ke dalam istilah kadang papat. Iya, kadang papat. Nah, orang Jawa sekarang ini sering melupakan kadang papatnya sendiri. Kadang papat kita itu apa? Kadang papat yang kita miliki ya secara anatomis ada roh, ada akal, ada nafsu, ada jasad. Di sisi lain pada waktu kita lahir, mau tidak mau kita menyadari, begitu juga kita kemudian mengingat bahwa yang namanya lahirnya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya ada plasenta, ada air ketuban, ada darah, dan ada pusat. Maka orang Jawa bilang itu kadang papat kita, kakang kawah hadi hari-hari getih pusar gitu kan.
Nah, dari 4 itu kemudian orang Jawa selalu menuntun agar manusia itu kemudian bisa tahu diri, tahu posisi untuk kemudian menjaga amarah dan lisan. Karena menjaga lisan dan amarah itu sangat penting. Mengapa? Terkait dengan yang namanya menjaga lisan ini, mulutmu adalah harimaumu. Maka kemudian dengan ini kita diwajibkan untuk berkata-kata yang baik, mengucapkan sesuatu yang baik, dan jangan pernah kemudian mengulas sesuatu yang jelek. Itu terkait dengan lisan. Di sisi lain manusia juga punya akal, manusia juga punya agama, manusia juga punya rasa malu, manusia juga punya kecenderungan untuk berbuat baik. Sehingga dengan akal itu kemudian kita mampu untuk kemudian membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Apalagi kemudian dengan lisan yang mampu kita jaga, insya Allah itu nanti ada kendali diri. Nah, salah satu kendali diri daripada diri kita adalah bagaimana kemudian kita meminat lisan kita, begitu juga hati kita. Antara lisan dengan hati, kalau bisa sinkron, insya Allah amarah itu akan reda. Sementara begitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa mulutmu adalah harimaumu ya Kak. Iya, betul. Mulutmu adalah harimau. Akan tetapi sekarang yang sangat miris ya Kak Eris ya, bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi jarimu ya Kak Eris. Iya, betul. Iya, betul. Jadi bukan hanya apa yang terlontar, tapi apa yang kita ketik. Iya. Betul. Dan apalagi di era seperti ini, sosial media itu kan sangat berkembang. Tidak diwakili oleh lisan, tapi diwakili oleh tangan kita. Apakah itu juga sebetulnya hal yang sama yang seharusnya kita sama-sama kita jaga? Oke. Konteksnya. Begitu ya. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup berbobot bagi saya ini. Bagaimanapun juga zaman tidak boleh boleh berubah. Zaman boleh berubah, tapi keimanan kita jangan sampai kemudian juga ikut berubah. Apalagi kemudian keimanan kita kemudian menurun. Sebagaimana ungkapan bahwa mengapa mata kita itu ada 2, sementara kemudian telinga kita juga ada 2. Tetapi dengan telinga kita yang 2 ini ada 1 mulut. Kalau boleh saya bertanya balik kepada Mbak Selvi, kemudian Mbak Elis, mengapa mata kita itu ada 2, kemudian telinga kita ada 2, sementara mulut kita cuma 1? Itu bukankah itu semacam ya isyarah dari Allah sehingga manusia itu diseyogiakan oleh Allah itu untuk banyak mendengar daripada berkata-kata. Lebih banyak melihat juga lebih banyak melihat juga daripada kemudian katakanlah berkata-kata. Lebih banyak mendengar daripada katakanlah ngomong. Semakin banyak ngomong sebetulnya orang itu akan tertawan dengan kata-katanya. Sama resapi kalimat saya itu. Semakin banyak orang itu berbicara, maka semakin tertawan dengan kata-katanya. Mengapa? Apakah bisa kemudian kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita katakan? Berarti secara kualitas seseorang itu sebenarnya tidak bisa diukur dari apa yang dia ucapkan, meskipun sering kali menggembar-gemborkan mungkin apa ya istilahnya. Sebetulnya bisa. Nuwun sewu sekali lagi. Sobat satu yang saya muliakan, mohon maaf. Saya akan mengatakan dari hati ke hati, saya tidak akan mengatakan dari mulut ke mulut. Karena apa? Kalau saya menyampaikan pesan itu dari mulut tidak akan sampai ke hatimu. Kalau saya menyampaikan pakai hati, insya Allah akan sampai ke hatimu. Iya. Begini, terkait dengan yang namanya mengapa kemudian hari ini jenengan tadi sudah singgung terkait dengan lebih banyak mana dosa antara mulut kita dengan tangan-tangan kita. Rasa-rasanya antara tangan dengan mulut itu tidak jauh berbeda. Tangan kita juga 2, sementara mulut kita cuma 1. Lebih kreatif tangan daripada mulut. Apalagi hari ini, dosa yang dilakukan oleh mulut kita atau lisan kita dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, insya Allah lebih besar dan lebih banyak dosa yang dilakukan oleh jari jemari kita ini. Apalagi jari jemari kita kan 10, sementara mulut kita cuma 1. Bandingannya coba. Dan dosa yang dilakukan oleh yang namanya jari jemari kita bukan hanya sekedar kemudian mengunggah sesuatu yang kemudian membuat orang itu kemudian jengkel. Tapi lebih dari itu, boleh jadi ada air-air yang tercecer gara-gara jari jemari kita. Pahim tum ya? Pahimna ya. Banyak jari jemari kita itu yang kemudian membuat bakal manusia itu tercecer di dunia ini tanpa makna. Dan itulah juga yang
sebetulnya ketika kita juga tidak bisa menjaga lisan kita, jari kita utamanya 10 jari kita yang menyebabkan banyak hal itu, amarah itu bisa tercipta ya Pak? Iya. Maka sekali lagi, mengapa kemudian ada satu ungkapan yang cukup bijak, Nabi itu kemudian sampai kemudian mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka dengan tidak marah itu engkau akan berhak untuk mendapatkan surga. Itu luar biasa. Sampai-sampai yang namanya kemarahan kita muncul itu sebab apa namanya, disebabkan oleh hati kita yang kemudian tidak tertata. Termasuk kata-kata yang keluar dari mulut kita jelek, itu sebetulnya mencerminkan bahwa sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu tercampur barang yang jelek. Nuwun sewu, mungkin dalam kesempatan ini saya bisa sedikit kemudian memberikan tip terkait dengan, saya sering kemudian menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, jikalau sampean semua menginginkan apa yang jenengan baca, apa yang jenengan lihat, apa yang jenengan dengar itu kemudian masuk ke dalam akal kita, masuk ke dalam hati kita dan kemudian terus hafal, maka lakukan beberapa hal sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Kalau kita ingin hafalan kuat, maka kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah lakukan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, namanya qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa menjaga wudhu kita. Nuwun sewu loh ya, nuwun sewu. Saya tadi sebelum ke sini itu sebelumnya berwudhu saya. Mengapa? Saya hanya ingin meredam emosi dan kemudian saya ingin memposisikan diri bahwa nuwun sewu, hari ini yang kita bahas adalah ilmu. Betul. Iya kan? Sedangkan ilmu itu menurut jenengan suci enggak? Suci. Menurut jenengan suci enggak? Suci. Menurut pemirsa kira-kira suci enggak? Jikalau yang namanya ilmu itu suci, maka kemudian yang membawa ilmu harus bersuci dulu. Untuk apa? Harmonisasi. Berarti Seharusnya nuwun sewu Mbak, nuwun sewu. Dosen di UIN 1 Tulungagung juga begitu. Sebelum mengajarkan ilmunya di dalam kelas, karena itu membawa ilmu, seharusnya masing-masing individu dari yang namanya Bapak dosen dan Ibu dosen, semuanya tanpa kecuali, apakah itu yang sudah bergelar profesor atau belum, seharusnya bersuci lebih dahulu. Kalau saya melakukan seperti itu, bersuci lebih dahulu. Saya menyadari akan arti penting daripada bagaimana mungkin ilmu yang suci itu saya bawakan dengan saya berhadas. Sebagaimana jenengan sholat. Pada saat jenengan sholat, mengapa jenengan harus berwudu dulu? Karena apa? Kita harus harmoni diri dengan harmoni dengan alam. Begitu juga pada saat kita akan membawakan ilmu, apapun itu, disiplin ilmu yang akan kita bicarakan atau kita bawakan, seharusnya kita harus bersuci lebih dulu. Karena apa? Kita berdiri di bumi yang suci, milik zat yang maha suci, dengan membawakan ilmu dari zat yang maha suci, maka ilmu itu harus kemudian dibawa oleh orang yang mau bersuci. Sehingga apa? Apa yang kita keluarkan, apa yang kita kemudian sampaikan itu kemudian juga ikut suci. Itu namanya harmonis. Oke. Kemarahan juga begitu, Mbak. Di kampus kita kan juga itu. Ya. Mengapa kemudian banyak teman-teman yang kemudian saya dengar itu loh ya. Bukan hanya kegiatan kuliah, apalagi di luar kuliah. Sampai kemudian mengatakan hal-hal yang enggak. Misuh itu sebagai hal yang wajar. Betul. Bahkan sebagai Iya. suatu tren, Bapak. Iya. Kayak tren, Iya, kayak nggak tren. gaul Tapi kalau nuwun nggak sewu, misuh gitu. bahwa yang namanya membiasakan diri itu niscaya, Mbak. Tetapi jangan pernah membiasakan diri dalam hal-hal yang jelek. Kalau membiasakan diri dalam hal yang baik itu seharusnya. Karena apa? Membiasakan diri itu hal yang harus kita lakukan. Tidak boleh ditawar-tawar. Maka kemudian kita harus sadar diri bahwa nuwun sewu, manusia ditakdirkan oleh Allah itu kemudian oleh Allah diberi 4 mutiara. Nuwun sewu, mutiara itu apa saja? Lalu jangan kemana-mana ya, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Iya. Pemirsa apa lagi ya? Oke. 4 mutiara yang Allah takdirkan bagi kita. Nuwun sewu, jenengan dan semua manusia termasuk saya itu punya akal. Punya akal. Kemudian yang kedua, manusia ditakdirkan oleh Allah punya agama. Punya agama. Yang ketiga kemudian Allah menakdirkan kita punya rasa malu. Ya kan? Punya rasa malu. Kemudian yang keempat, kita ditakdirkan oleh Allah juga punya kecenderungan untuk berbuat baik. Cuman nuwun sewu, 4 mutiara yang Allah berikan ini kadang juga hilang dengan 4 hal yang lain. Apa itu, Pak? Nah, ini rahasia yang akan saya sampaikan. Tapi ini rahasia umum sifatnya. Karena apa? Karena sudah terlanjur kemudian disiarkan oleh satu TV. Ya oke lah, saya sampaikan. Gak jadi rahasia ya? Tidak jadi rahasia. Bagi saya rahasia kalau masalah ilmu, bagi saya tidak ada rahasia. Yang terpenting kita sampaikan dari hati ke hati dan mudah-mudahan para pemirsa itu kemudian mampu dan mau kemudian menerima dengan hati yang lapang.
sehingga tidak gampang marah, tidak gampang kemudian tersinggung. Oke. Akal kita yang merupakan akal kita yang merupakan anugerah dari Allah berupa kata-kata dalam kitab itu jauhar, Mbak. Jauhar atau jawahir atau mutiara. Mutiara yang pertama adalah akal. Akal itu bisa hilang karena apa? Ya karena tulisan yang jenengan tulisan salah tadi. Tadi kan tertulis keutamaan menjaga lisan dan amanah. Walaupun sebetulnya kata-kata amanah tadi kurang matching dengan kata-kata menjaga lisan. Yang betul adalah amarah. Amarah itu ghadab namanya. Ghadab. Nah, akal kita bisa hilang seketika karena marah. Jenengan kalau marah, akalmu kemana? Hilang. Hilang. Karena dikendalikan oleh emosi dikendalikan oleh emosi. Maka sekali orang itu dikendalikan oleh emosi, nuwun sewu lho. Ndak ada beda antara binatang dengan manusia. Wong jenenge bojo lek kadung nesu ngono kae, Mbak. Belum punya suami saya, Pak. Iya, padahal belum punya suami. Nuwun sewu. Saya mengatakan seperti itu karena sudah mengalami. Iya. Iya, berdasarkan praktek dan berdasarkan survei, ternyata suami itu tidak lebih banyak lebih banyak diam daripada istri. Mengapa bisa begitu? Suami mulutnya satu, sementara nuwun sewu, istri mulutnya dua. Gitu kan? Itu satu ya. Yang kedua terkait dengan yang namanya agama. Agama itu ternyata meskipun merupakan mutiara yang kedua yang Allah berikan kepada kita bisa hilang dengan adanya hasud atau hasad. Sementara yang ketiga adalah rasa malu. Rasa malu itu hilang karena tamak. Tamak. Nun sewu, tamak itu kan bahasa Arab. Tomak. Hurufnya kan tok, mim, ngain. Tok bolong. Mim bolong, ngain, ndak iso mingkem. Iya kan? Kemudian yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh itu hilang karena ghibah, menggunjing. Karena menggunjing kemudian membicarakan bahwa saya telah melakukan kebaikan di sana-sana, akhirnya hilang. Itu. Oke. Dan berbicara tentang hal itu ya Pak, tentang kita yang mudah marah seperti itu. Sebagai, ini mumpung hostnya ini sesama perempuan ya. Perempuan itu kan cenderung secara emosional, maksudnya lebih banyak melibatkan perasaannya daripada akalnya. Iya. Termasuk juga dalam hal mengendalikan emosi. Kita cenderung lebih banyak marahnya, maksudnya intensitas untuk marahnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Begitu ya. Cara menyikapinya itu seperti apa? Atau mengelola atau memanajemen emosi kita itu sebagai seorang perempuan supaya tidak meledak-ledak itu seperti apa, Pak? Tip yang harus kita lakukan, insya Allah ada 5 yang sempat saya cermati. Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk kemudian membaca ta'awudz, Mbak. Tapi sekali lagi jangan pernah lupa, membaca ta'awudz itu tidak kemudian harus secara lisan. Dalam hati pun kita sering kemudian melafalkan ta'awudz itu dalam hati. Kalau bisa dalam situasi dan kondisi apapun. Sementara yang kedua, kalau jenengan dalam posisi marah, jangan pernah melakukan apa-apa dan jangan berkata-kata, diamlah. Diamlah untuk sesaat. Sampai di dalam hati itu disebutkan, ketika jenengan itu marah dalam kondisi berdiri, nuwun sewu jenengan duduk. Ketika duduk itu masih marah, nuwun sewu jenengan berbaring. Ketika berbaring itu masih marah, mohon katakanlah segera mungkin beranjak untuk mengambil wudhu. Dengan wudhu itu insya Allah amarah-amarah yang menempel dalam unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita itu akan ikut hanyut dengan air yang menjadi wudhu kita. Bahkan nuwun sewu kalau boleh saya kemudian ungkapkan dalam kesempatan ini, Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah kemudian memberikan satu perintah yang kemudian bernada bertanya antara 2 kolah yang disiapkan bagi satu murid untuk bertanya, satu murid yang bertanya. 2 kolah yang dimaksud, 1 kolah itu yang bekas untuk berwudu dan 1 kolah itu bekas untuk raup, Mbak. Iya, raup, tahu raup bahasa Indonesia? Iya, cuci muka. Ya, cuci muka, membasuh muka. Kira-kira menurut jenengan di antara 2 kolah yang kemudian yang satu tadi bekas untuk berwudu dan satu bekas untuk cuci muka tadi, kira-kira 2 minggu yang akan datang, kira-kira lebih keruh mana di antara 2 kolah itu? Kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya bekas air wudhu, Bapak. Bekas air wudhu. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika kita berwudhu melarutkan amarah dan yang lain-lain, maka saya rasa air tersebut seharusnya lebih keruh. Terus bagian yang dibasuh juga lebih kira-kira banyak. Kalau menurut jenengan kira-kira gimana? Air wudhu juga. Lebih keruh mana? Air wudhu, karena air wudhu. Alasannya apa? Tidak harus sama dong. Iya, karena meskipun sama-sama wanitanya kan. Iya, oke. Karena yang dibasuh bagiannya lebih banyak.
bagiannya lebih banyak. Karena tidak hanya wajah saja, tetapi juga tangan. Intinya apa yang segala kotoran yang menempel dalam tubuh kita. Akankah harus seperti itu? Sehingga kemudian beda signifikan antara air satu bak tadi yang kemudian untuk berwudu dan berwudu dan bekas untuk kemudian raup. Bukankah satu hal yang kemudian tadi belum jenengan sebutkan? Oke lah, itu tadi untuk membersihkan apa tadi? Amarah. Satu hal yang paling signifikan sebagai pembeda antara keduanya. Air wudhu itu bekas untuk menghilangkan hadas, Mbak. Oh iya, najis. Yang namanya hadas itu boleh jadi hadas kecil, boleh hadas besar. Tapi kalau wudhu kan hadas. Tetapi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang individu akan terhapus dengan sendirinya karena berwudhu, bukan karena raup. Tergantung niatnya kok semuanya. Apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Kita mengatakan sesuatu juga tergantung niatnya. Boleh jadi kita membaca Quran karena niat kita jelek. Itu bukan dipandang sebagai ibadah, malah justru menjadi fitnah itu kan. Karena apa? Ada kaidah begini loh. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husniniyah. Berapa banyak amal yang kita lakukan kelihatannya amalan dunia, karena bagusnya niat akhirnya menjadi amalan akhirat. Begitu juga sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bi su'iniyah. Berapa banyak juga sebaliknya amalan yang kelihatan akhirat, tapi kemudian oleh Allah dipandang sebagai amalan dunia, bahkan tidak memiliki makna dan nilai apa-apa. Karena apa? Jeleknya niat. Jadi hati-hati. Belum tentu apa yang kita lakukan lewat sikap kita, belum tentu apa yang kita ucapkan lewat mulut kita, belum tentu apa yang kita kemudian tuliskan lewat tangan kita itu kemudian berasumsi jelek atau bernilai jelek. Tergantung bagaimana kemudian kita meniatkan. Tapi sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, khususnya pemirsa dan sahabat Satu TV, umumnya kepada semua khalayak yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan tergugah semangatnya untuk kemudian terbuka hati untuk tidak gampang marah. Amin. Dan pandai-pandai dalam rangka menjaga lisan. Mohon maaf, lisan ini tidak bertulang, tetapi bisa gara-gara lisan, bukan hanya 1-2 nyawa yang hilang. Tapi 1001 nyawa bisa hilang gara-gara lidah. Karena yang namanya pembunuhan itu ternyata tidak lebih kejam daripada fitnah ya, tetapi namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang belum. Mulutmu sekali lagi adalah harimau. Hati-hati, mohon maaf. Ya. Oke, dan Sobat Satu, sudah banyak sekali yang kita bahas seputar bagaimana sih keutamaan menjaga lisan dan juga amarah. Kita dengarkan nih kesimpulan dari Gus Somad tentang hal tersebut. Nggih, matur suwun sangat. Tidak banyak yang saya ucapkan dan saya sampaikan terkait dengan closing statement ini. Yang terpenting adalah mulutmu adalah harimau, oleh karena itu jaga dengan baik. Amarah itu hanya bisa dipendam, hanya bisa ditahan, hanya bisa kemudian dikendalikan oleh hatimu. Ketika hatimu katakanlah bersih, insya Allah kata-katamu juga akan baik. Ketika hatimu bersih, insya Allah perilakumu juga tidak akan pemarah. Sekaligus apa yang engkau konsumsi, manakala yang engkau konsumsi adalah dipastikan sesuatu yang halal dan thayyib, insya Allah pikiranmu juga akan jernih, hatimu juga akan jernih. Dengan begitu engkau tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang jelek dan tidak akan menjadi pemarah. Oke, Masya Allah. Berarti segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita, itu ternyata juga mempengaruhi bagaimana sikap kita, bagaimana lisan kita, dan juga bagaimana cara kita untuk mengendalikan amarah, ya Sylvie. Iya. Dan itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, Sobat Satu. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi, dan jangan lupa subscribe akun YouTube Satu TV dan juga follow Instagram Satu TV. Oke, aku Elisawati dan saya Sylvia Quratul Ayun beserta Muhammad Ali Abdul Somad Ferry Eko Atmojo. Kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.